dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Hari ini kalian memasuki pembelajaran yang 5 ya, di pembelajaran yang kelima di tema 2 subtema 1 untuk kelas 5 ya. Pada subtema cara tubuh mengolah udara bersih. Kita melanjutkan pembelajaran yang keempat kemarin ya. Baiklah anak-anak, sebelum belajar yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar tambah kompak dan semangat, yuk kita salam PPK dulu. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah anak-anak, yuk kita ikuti pembelajaran ini sampai habis dan jangan di-skip ya. Setiap saat kita bernafas, saat menarik nafas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, saat mengembuskan nafas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernafas juga membutuhkan kekuatan otot. Otot manakah itu? Bernafas membutuhkan otot. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida. Ini membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Ini menghirup, lalu ini mengeluarkan. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot ya. Alat pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Dari bacaan di atas, buatlah laporan yang menunjukkan cara kerja diafragma saat kita bernafas. Nah, kalian coba membuatnya ya. Nanti setelah ini kita bahas. Bernafas merupakan kegiatan yang sangat penting ya. Kita itu kalau tidak bernafas ya, gimana ya? Wassalam. Pernafasan kita dapat dilatih dengan berolahraga ya. Kita bisa tidak bernafas, cuma mungkin beberapa detik saja. Tapi kalau lama-kelamaan ya kita tidak bisa menahan nafas dengan lama. Dengan organ pernafasan yang terlatih baik, kamu dapat mengatur pernafasan dengan lebih baik. Pengaturan pernafasan sangat diperlukan misalnya pada saat kamu menyanyi. Cobalah menyanyikan lagu ini. Ya wah, betapa hatiku takkan rindu. Nah ini memerlukan, karena nadanya tinggi ya, jadi memerlukan apa? Otot-otot di dalam perut untuk menahan nafas supaya kita bisa kuat menyanyinya. Betapa hatiku takkan rindu. Nah seperti itu misalnya. Telah gugur pahlawanku. Kita bisa menghirup udara lagi. Nah, betapa hatiku tak akan sedih. Saat kita bernyanyi maka kita tidak bernafas ya. Nah, supaya kita nanti sampai nyanyinya maka kita harus menghirup dalam-dalam udaranya dan menyimpannya supaya nanti saat kita mengeluarkan suara saat bernyanyi maka suara kita akan sampai. Hamba ditinggal sendiri. Nah, kalian bisa berlatih dengan nada-nada yang tinggi ya supaya kalian bisa otot-otot perut kalian itu supaya bisa terlatih. Jadi kalau tidak terlatih, tidak sering menyanyi ya sulit ya. Jadi perlu latihan khusus pada guru kesenian ya, guru vokal itu yang lebih tahu. Jadi kalian bisa belajar dari guru vokal kalian supaya bagaimana cara menyanyi itu yang benar, menggunakan teknik pernapasan yang benar ya. Betapa hatiku takkan rindu, telah gugur pahlawanku.
Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji sakti, dan seterusnya ya. Kalian bisa melatih menyanyi lagu tersebut supaya otot-otot perut kalian ya bisa terlatih menyanyikan lagu nada tinggi. Lagu Gugur Bunga termasuk lagu bertangga nada diatonis minor. Tahukah kamu ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor? Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1, 1,5, 1. Kalau kemarin tengah ya, 1, 1,5, 1, 1,5. Tangga nada diatonis minor bermacam-macam ya. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan urutan nada diatonis minor harmonis berikut ini. Dari A ke B jaraknya 1, dari B ke C jaraknya setengah, dari C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1. A, B, C, D, E, F, G, A, G. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ciri-ciri nada diatonis minor yaitu lagunya bersifat sedih ya. Seperti tadi ya. Betapa hatiku, sedih ya. Lagunya kurang bersemangat jadi dinyanyikan pelan-pelan. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada 6, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 atau diakhiri nada 6. 6 apa ya? 6 La. Kalau 3 Mi. Siapkan alat musik sederhana misalnya pianika atau alat musik lain yang ada di daerah kamu. Cobalah mainkan lagu Gugur Bunga dengan menggunakan alat musik tersebut. Jika tidak ada ya bisa kalian gunakan apa ya yang lainnya, semampunya yang bisa aja, mungkin dengan memukul benda-benda di sekitarnya mungkin. Nah, tadi kan kalian disuruh membuat bagan ya. Ini adalah bagan pernafasan perut, inspirasi, dan bagan pernafasan perut, ekspirasi. Di sini ada kontraksi otot diafragma, lalu diafragma mendatar, lalu rongga dada dan paru-paru mengembang. Lalu tekanan udara dalam paru-paru rendah, udara luar masuk ke paru-paru. Nah, mekanisme inspirasi pernafasan perut diawali dengan berkontraksinya. Mekanisme proses inspirasi pernafasan perut diawali dengan berkontraksinya otot diafragma, ya, berkontraksinya otot diafragma, sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Dari melengkung menjadi datar ya. Keadaan diafragma yang datar mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengembang. Tekanan udara yang rendah dalam paru-paru, tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini adalah pernapasan perut inspirasi ya. Di sini adalah bagan pernafasan perut ekspirasi. Nah, ini dijelaskan proses ekspirasi terjadi pada saat otot diafragma ya, saat otot diafragma berelaksasi. Saat otot diafragma berelaksasi sehingga diafragma kembali melengkung. Kalau tadi dari melengkung ke datar ya, sekarang kembali melengkung sehingga diafragma kembali melengkung. Keadaan melengkungnya diafragma mengakibatkan, karena melengkung tadi ya, mengakibatkan rongga dada dan paru-parunya mengecil. Lalu tekanan udara di dalam paru-paru tinggi atau naik ya, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, ini adalah bagan pernafasan perut inspirasi dan ekspirasi.
Sedangkan ini pernapasan dada inspirasi dan pernapasan dada ekspirasi ya. Kalau tadi ada pernapasan perut, sekarang ada pernapasan dada. Ini dimulai dari kontraksi otot perut antar tulang rusuk, lalu tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada membesar, lalu paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru rendah, akhirnya udara keluar masuk ke paru-paru. Relaksasi otot antar tulang rusuk, lalu tulang rusuknya turun. Kalau tadi terangkat, sekarang turun ya. Rongga dadanya mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru tinggi, lalu udara keluar dari paru-paru. Untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara, maka tubuh cacing selalu detik. Kata dewasa bernafas menggunakan detik. Hewan mamalia bernafas menggunakan. Udara masuk ke tubuh manusia pertama kali melalui detik. Sikap atau perilaku untuk senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban terus dinamakan. Bisa kalian gunakan ya. Mungkin beberapa pertanyaan tidak ada dalam pelajaran ini ya. Kalian bisa melihatnya di pembelajaran yang lalu ya. Ini misalnya nomor 1, nomor 2, 3 ini ada di pembelajaran sebelumnya. Ini sifatnya hanya untuk latihan saja. Sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.